Teman-teman sekalian, hari ini saya akan menjelaskan bagaimanakah cara membuat dokumen baru di Microsoft Word, dan termasuk apa yang harus kita lakukan apabila kita membuka Microsoft Word pertama kali. Sekedar informasi bahwa saya menggunakan Microsoft Word versi 2013. Oke, langsung aja saya praktekkan. Pertama, bagaimanakah cara kita membuka Microsoft Word tersebut? Bisa menggunakan cara apabila ada shortcut di desktop sini, maka tinggal di double klik. Kebetulan di komputer ini tidak ada shortcut yang terpasang, jadi kita gunakan cara kedua, yaitu dengan cara klik tombol start, kemudian kita akan menemukan Microsoft Word. Dan apabila di start menu sini tidak ada Microsoft Word, jadi kita tinggal menggunakan fasilitas searchingnya Windows 10 ini. Caranya adalah kita klik tombol start, kemudian kita ketikkan Word. Nah, seperti berikut. Jadi akan langsung muncul otomatis dan tinggal klik aja. Nah, berikutnya di sini ada dua cara pembuatan dokumen baru di Microsoft Word. Yang pertama adalah blank dokumen, yang kedua adalah menggunakan template. Apabila kita bertujuan membuat seperti sertifikat, kemudian proposal, kurikulum vitae, maka kita bisa menggunakan template, jadi lebih mudah dan cepat selesai. Oke, akan saya praktekkan bagaimanakah cara membuat dokumen baru di Microsoft Word dengan pilihan template. Di sini contoh ada beberapa template. Oh iya, lupa. Jadi kalau Anda ingin melihat-lihat template tersebut, maka syaratnya Anda harus online, komputer Anda harus terhubung dengan internet. Baru kemudian Anda bisa melihat template tersebut dan termasuk menggunakan template itu untuk keperluan Anda. Oke, yang pertama adalah ini, saya akan membuat sekali lagi dokumen baru di Microsoft Word dengan pilihan template. Saya akan mencontohkan pembuatan sertifikat. Di sini sudah ada template bermacam-macam, saya gunakan sertifikat. Maka ini Anda klik, kemudian Anda create. Secara otomatis akan terdownload ke komputer kita. Nah, setelah ini Anda boleh offline. Jadi saat ini Anda boleh tidak nyambung ke internet. Oke ya. Berikutnya adalah tinggal kita isikan yang namanya template. Jadi segala macam format, segala macam desain sudah tertera, sudah ada dengan sangat bagus sekali. Kita tinggal mengganti tulisan-tulisan, teksnya, kalimatnya sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh, sertifikat akan saya ganti. Di sini cukup saya double klik aja tulisan itu, lalu saya ganti dengan bahasa Indonesia sertifikat. Seperti itu misalkan. Kemudian employee of the month ini akan saya ganti juga dengan tulisan karyawan terbaik misalkan. Jadi di sini kita bertujuan membuat sertifikat untuk karyawan terbaik di bulan ini misalkan. Ini saya juga rubah. Nah, berikutnya adalah di sini ada namanya. Kemudian saya isikan namanya. Dan di bawah ini terserah mau diisi apapun boleh, dikosongin juga boleh. Ini kan dalam bentuk bahasa Inggris, otomatis kalau kita mungkin pengen merubahnya ke bahasa Indonesia terserah, atau mungkin biarkan gini nggak ada masalah, atau dikosongi dihapus aja, saya delete gini aja, jadi bisa gitu ya. Coba saya batalkan, saya undo pakai ini, misalkan biarkan seperti itu. Kemudian ini diisi dengan tanggalnya, tanggal berapa misalkan sekarang tanggal 27, kemudian bulannya adalah bulan 9 dan tahunnya 2020. Nah, di sini misalkan nama siapalah, mungkin direkturnya, manajernya ataupun siapa gitu ya, boleh diberikan di sini misalkan. Oke, sebagai contoh seperti ini. Dan sekarang siap kita cetak. Sangat mudah bukan? Oh iya, desain ini pun bisa kita rubah. Oke, Anda lihat, saya contohkan. Saya double klik di area warna biru ini ya. Saya double klik di sini. Nah, jadi ini pun bisa Anda rubah. Mungkin warnanya dirubah atau mungkin dihapus. Anda lihat, saya contohkan. Akan saya hapus warna biru ini salah satu. Nah, hilang.
Jadi sekali lagi sangat mudah sekali dan kita sangat diuntungkan dengan adanya template tersebut. Sekarang saya contohkan, saya ganti warnanya. Logonya ini juga sama, bisa Anda ganti dengan logo yang Anda inginkan. Contoh warna ini aja, karena kalau nyari logo nanti lama. Itu kan saya rubah desain, format ya. Kita rubahlah dengan warna. Masuk menu format, kemudian di sini ada shape fill. Anda tinggal kasih warnanya aja. Maka akan berubahlah warnanya menjadi warna kita inginkan. Maaf. Ya, berubah menjadi warna merah. Jadi gitu ya. Jadi walaupun kita membuat dokumen baru melalui pilihan template, tetapi tetap bisa kita desain ulang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, saya kembalikan warnanya. Nah, seperti itu. Sudah? Sudah ya. Nah, jadi inilah contoh dokumen yang kita buat dengan pilihan template. Apabila ini kita cetak, maka sesuai dengan teks-teks yang tadi kita masukkan. Mudah bukan? Tinggal kita simpan saja dengan tombol save di quick access toolbar di pojok kiri atas. Saya klik icon diskette. Saya klik ini, kemudian saya klik browse untuk menempatkan di manakah dokumen ini akan saya simpan. Berikutnya tinggal kita kasih nama. Contohnya ini adalah sertifikat. Ya, namanya sertifikat. Nanti secara otomatis file sertifikat ini, file dengan nama sertifikat ini akan berekstensi .docx, yaitu filenya Microsoft Word. Sebenarnya ada juga tipe penyimpanan yang lain, tetapi saya sarankan dengan tipe standarnya aja, yaitu docx. Lalu saya simpan. Sudah selesai. Jadi itulah cara membuat dokumen baru di Microsoft Word dengan pilihan template. Oke, tinggal ditutup aja gitu ya. Nah, sekarang adalah tipe kedua. Pilih dokumen yang kedua. Sekarang saya akan membuat dokumen baru tapi dengan pilihan blank, seperti ibaratnya kertas putih polos. Nanti kita mendesain dari awal, dari nol, menata dari nol. Jadi sesuatu yang sifatnya tidak ada di template, maka kita harus dan terpaksa membuat dengan blank. Ya, contohnya seperti pembuatan laporan, mungkin surat menyurat resmi. Saya rasa itu semua tidak ada di template, sehingga kita harus membuatnya dengan pilihan blank. Nah, sekarang yang kedua, bagaimanakah cara membuat dokumen baru di Microsoft Word dengan pilihan blank? Awalnya sama, kita buka Microsoft Word dulu, masih seperti yang tadi. Setelah keluar pilihan, nah lalu kita pilih blank dokumen. Kita klik ini. Nah, perbedaannya dengan template tadi. Kalau template tadi kita tidak perlu merubah macam-macam. Kalau kita merubah macam-macam maksudnya adalah kertas ya, bukan format, bukan desain. Kertasnya, ukurannya dirubah, kemudian orientationnya dirubah, maka akan bermasalah kalau yang template tadi. Tapi kalau yang blank dokumen, segala sesuatu kita tentukan dari nol, dari awal, kita sendiri yang menentukan. Otomatis ketika baru terbuka tampilan dokumen yang kosong seperti ini, maka langkah pertama yang dilakukan adalah, jadi ini kita cek dulu. Langkah pertama yang dilakukan adalah masuk ke menu view, kemudian tentukan, pastikan bahwa dokumen ini ditampilkan dalam model 100%. Karena nanti kalau nggak 100%, kita ngetik sesuatu huruf, misalkan kalimat, ternyata kurang besar fontnya, kebesaran fontnya, ternyata itu berhubungan dengan ini. Jadi sebagai misal, contoh saya tampilkan di sini 200% misalkan, atau 160% cukuplah. Nah, ketika kita ngetik sesuatu, maka secara otomatis kita akan merasa bahwasanya font itu terlalu besar. Kita lupa, mungkin kita belum tahu, mungkin nggak sadar bahwasanya tampilan ini bukan 100%. Jangan sampai Anda melakukan gini, merubah fontnya menjadi lebih kecil, kayak gitu ya. Jadi langkah pertama yang dilakukan kalau kita membuat dokumen baru pakai blank dokumen, langkah pertama adalah kita tampilkan dalam model 100%. Jadi persentasenya 100 yang ini. Nah, seperti ini. Yang kedua, kita aktifkan ruler. Apabila sudah aktif, ya sudah. Tapi intinya apabila di
di sini belum ada ruler, maka kita harus mengaktifkannya melalui menu view juga, ya, sama di menu view kayak 100% tadi. Di sini melalui ruler Anda centang, di sini Anda centang maka akan aktif, ya. Apabila dia dibuang centangnya, maka otomatis di sini akan hilang. Ruler sangat kita butuhkan untuk peletakan tabulasi. Sebagai contoh, kita tahu bahwa dalam mengetik itu ada batas-batas pengetikan atau margin. Itu kan ada jarak berapa senti misalkan. Kemudian paragraf, baris pertama menjorok berapa senti misalkan. Jadi kita sangat membutuhkan ruler. Yang ketiga, kita pastikan satuan ukuran di sini yang familiar dengan kita. Di sini sudah sesuai, ya, sudah sentimeter. Tetapi ada kalanya satuan ukuran di Microsoft Word yang mungkin baru kita install itu bukan sentimeter melainkan inci. Jadi di manakah letaknya untuk merubah satuan ukuran itu apabila belum sentimeter? Merubahnya lewat menu file. Anda klik menu file, kemudian masuk ke option. Dari sini Anda masuk ke menu advance. Lalu Anda scroll ke bawah. Nah, ini dia. Pastikan di sini sentimeter, gitu ya. Apabila masih inci, tinggal diganti senti gitu aja. Tinggal di OK. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian 3 hal utama yang harus Anda lakukan apabila Anda membuat dokumen baru di Microsoft Word dengan pilihan blank dokumen. Tapi perlu Anda ingat, sebenarnya 3 langkah awal tadi itu hanya perlu kita lakukan sekali di Microsoft Word. Contoh sekarang sudah saya lakukan 3 hal tadi sudah saya kerjakan sekarang. Kemudian ini saya tutup misalkan. Besok saya mengerjakan tugas lagi. Ketika Anda buka yang blank dokumen, maka otomatis 3 hal tadi sudah tersimpan. Jadi intinya 3 hal yang barusan tadi kita cukup lakukan 1 kali aja. Biasanya dilakukan ketika Microsoft Word baru dibuka pertama kalinya. Untuk kedua, ketiga, keempat terusnya, maka 3 langkah tadi tidak perlu dilakukan, dia otomatis tersimpan. Baik teman-teman sekalian, itulah sedikit penjelasan mengenai bagaimanakah cara kita membuat dokumen baru di Microsoft Word. Baik yang pilihannya tadi itu pertama adalah template, ataupun yang pilihan kedua adalah blank dokumen. Oke teman-teman sekalian, semoga bermanfaat.